Hai, Malik di sini. Selamat datang di channel kami. Oh iya, pastikan cuci tangan kalian terlebih dahulu ya sebelum menonton video ini. Dan stay at home. Dalam video kami yang pertama ini, kita akan menyajikan salah satu pokok bahasan dalam studi kawasan Asia Timur, yaitu sejarah perkembangan politik domestik, ekonomi, serta isu nuklir di Korea Utara. Oke, sebelum masuk ke dalam topik utama, mungkin ada nggak di antara teman-teman yang pernah kepikiran nih, kenapa harus ada yang namanya Korea Utara dan Korea Selatan? Kenapa bukan namanya Korea saja? Padahal, berdasarkan catatan sejarah nih, Semenanjung Korea sudah menjadi wilayah yang satu sejak abad ke-7, tepatnya di bawah Kerajaan Silla. Lalu, apa yang terjadi? Kenapa sebuah wilayah yang sudah menjadi satu kesatuan selama selebih dari 1900 tahun harus terbelah menjadi dua negara? Jawabannya adalah perang. Oke, mari kita telusuri bersama-sama. Di bagian pertama ini, saya akan menjelaskan sejarah terpecahnya Korea, mulai dari masa kependudukan Jepang hingga gencatan senjata. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat dulu dalam dibalik terjadinya rangkaian peristiwa ini. Baik, ini adalah 5 aktor yang paling berpengaruh di balik terpecahnya dua Korea. Yang pertama, sudah pasti Jepang, karena Jepang merupakan negara dengan militer yang sangat kuat di Asia Timur pada masanya. Kemudian, ada Uni Soviet dan Amerika Serikat. Yap, karena pada era Perang Dingin, dunia terpolarisasi pada dua negara ini. Kemudian, ada Cina yang secara geografis berbatasan langsung dengan Korea dan memiliki resource yang melimpah. Serta PBB, aktor non-government yang lahir pasca Perang Dunia II ini punya peran yang sangat penting dalam perdamaian dunia. Oke, kita kembali ke halaman awal ya. Dalam timeline ini, kita bagi menjadi 4 bagian ya, agar lebih mudah. Kita langsung masuk ke kronologi yang pertama, yaitu masa kependudukan Jepang. Pada awal abad 20, Jepang sedang dalam masa terbaiknya. Negara ini memiliki militer yang begitu kuat hingga menjadi negara Asia pertama yang melakukan praktik imperialisme dengan wilayah koloni yang sangat luas. Sangat luas, maksud saya di sini adalah sebagian besar wilayah Asia Pasifik. Tentu saja, Semenanjung Korea yang secara geografis berdekatan dengan Jepang harus terkena imbas dari praktik imperialis ini. Tepatnya, pada 22 Agustus 1910, Jepang secara resmi mencaplok Korea. Masa kependudukan Jepang bisa dibilang sebagai masa terkelam dalam sejarah Korea, karena bukan hanya wilayah saja yang dijajah, tapi juga berbagai sektor kehidupan seperti politik, budaya, bahasa, agama, dan masih banyak lagi. Tidak lupa pula, Jepang juga membawa budaya feodalisme dari negaranya, di mana masyarakat asli Korea diperlakukan sebagai warga kelas 2 dan Jepang sebagai tuannya. Berdasarkan catatan sejarah, ada ratusan ribu wanita Korea yang dipaksa untuk menjadi pelacur dan melayani tentara-tentara Jepang. Lalu, apakah selama kependudukan Jepang yang penuh penindasan ini, masyarakat Korea hanya diam saja? Tentu tidak. Berbagai gerakan perlawanan terjadi di mana-mana, baik berupa protes terang-terangan maupun serangan gerilya dari pasukan kemerdekaan Korea. Gerakan perlawanan yang paling terkenal adalah aksi protes anti-Jepang besar-besaran pada 1919 yang dikenal dengan March First Movement. Sayangnya aksi ini harus berakhir dengan puluhan ribu orang meninggal. Sedangkan untuk aksi gerilyawan, kalian bisa tonton saja di film The Battle of Roar Factory, karena nanti terlalu panjang kalau saya mau jelaskan. Ya, hitung-hitung sekarang kan lagi masa karantina, kalian bisa gunakan film ini sebagai referensi sejarah. Pada tahun 1939, Jepang kekurangan pasukan saat memasuki Perang Dunia Kedua. Akhirnya ratusan ribu orang Korea dikirim ke Jepang untuk menjalani kerja paksa di pabrik-pabrik dan wajib militer. Tidak diketahui secara pasti berapa banyak dari pekerja ini yang meninggal dalam kerja paksa ini. Lalu, kapan pendudukan Jepang ini berakhir? Baik, kita langsung masuk ke sesi kedua saja, yaitu masa pemisahan Korea.
Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menjadi peristiwa yang bersejarah bagi dunia. Dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, saat itu juga menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua, sekaligus kemenangan atas sekutu. Tentu saja peristiwa ini menjadi berita yang membahagiakan dan disambut sukacita oleh masyarakat Korea yang sudah menderita di bawah penjajahan Jepang selama lebih dari 3 dekade. Itulah mengapa di Korea pada tanggal 15 Agustus dikenal sebagai Gwangbokjeol. Maaf K-popers kalau saya salah menyebutkan, atau dikenal sebagai Hari Restorasi Terang, juga disebut sebagai Hari Kebebasan Nasional Korea. Namun sepertinya kebahagiaan itu sepertinya akan sirna. 4 hari sebelumnya, Amerika Serikat yang saat itu merasa bahwa dirinya merupakan pahlawan dalam Perang Dunia Kedua, mengeluarkan Perintah Umum Nomor 1 terkait persyaratan penyerahan Jepang terhadap sekutu di tanah Korea. Lalu, siapa yang dimaksud dengan sekutu di sini? Mereka adalah Uni Soviet dan Amerika itu sendiri. Usut punya usut, ternyata pembagian Korea ini sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh sekutu, tepatnya pada konferensi Yalta, Februari 1945. Jadi pada saat itu Amerika membuat kesepakatan kepada Uni Soviet. Kenapa Korea kita tidak bagi dua saja, tepatnya di tengah-tengah di garis 38 derajat bintang utara? Dan Uni Soviet menyetujui hal itu. Namun, ironinya, kesepakatan ini dibuat tanpa campur tangan Korea sama sekali. Dan, pada tanggal 9 September, Amerika mendarat di Korea sekaligus mengakhiri pemerintahan Jepang di sana. Nah, di sini Amerika kan masuk dari bawah nih, sedangkan Uni Soviet sudah duluan masuk dari atas. Kemudian mereka pun berhenti di tengah-tengah. Dengan begini, akhirnya Korea terbagi menjadi dua zona kependudukan. Wilayah utara dalam kontrol Uni Soviet, dan wilayah selatan dalam kontrol Amerika Serikat. Ya, awalnya kependudukan ini dimaksudkan sementara saja, sambil menunggu janji kemerdekaan Korea dari sekutu. Namun, biasanya janji hanyalah janji manis belaka. Dan ini berlaku juga untuk Korea. Mengapa dua zona kependudukan ini tidak dapat bersatu? Beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi dua kekuatan superpower global dengan dua ideologi yang sangat-sangat berbeda. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet inilah yang membuat wilayah Korea semakin terpolarisasi. Wilayah selatan semakin mengikuti nilai-nilai liberalis kapitalis Amerika, dan wilayah utara semakin mengikuti nilai-nilai sosialis komunis Soviet. Proses penyatuan Korea sebenarnya sudah dilakukan oleh PBB yang sayangnya tak membuahkan hasil. Dan hal ini diperparah ketika Korea Wilayah Selatan melakukan pemilihan umum dan mendirikan Republic of Korea pada 15 Agustus 1948, beribu kotakan Seoul dan dipimpin oleh Syngman-rhee. Kandidat Syngman-rhee sendiri dipilih karena ia adalah sosok anti-komunis. Tak mau kalah, 1 bulan setelahnya, Korea Wilayah Utara mendirikan Democratic People Republic of Korea, beribu kotakan Pyongyang, dan dipimpin oleh Kim Il-sung. Lagi-lagi, di sini sosok Kim Il-sung sendiri dipilih karena ia adalah mantan gerilyawan komunis Cina. Dan akhirnya, Korea pun resmi menjadi dua negara yang berbeda, dengan nilai dan ideologi yang sangat berbeda pula. Situasi di perbatasan TTIP paralel pun semakin panas. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Kita masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu Perang Korea. Pada tahun 1949, Kim Il-sung berambisi untuk menguasai seluruh semenanjung Korea di bawah pimpinannya. Ia pun meminta bantuan Stalin untuk melancarkan aksinya. Stalin awalnya tak setuju, namun ketika melihat situasi Amerika yang sudah meninggalkan wilayah selatan, ditambah sinyal bantuan dari Cina oleh pimpinan Mao Zedong, Uni Soviet pun sepakat untuk membantu Korea Utara. Perang Korea dimulai pada 25 Juni 1950, ketika Korea Utara dengan 75.000 pasukannya melintasi batas paralel ke-38 dan melakukan invasi besar-besaran ke wilayah selatan. Seoul berhasil direbut hanya dalam waktu 2 hari saja. Amerika pun dibuat kaget setelah mendengar berita invasi Korea Utara tersebut, melihat saat itu konteksnya masih dalam perang dingin, dan Presiden Truman tak mau Korea jatuh di tangan komunis. Akhirnya, Amerika bersama PBB mengirimkan bantuan militer ke Korea Selatan. Namun, lagi-lagi melihat kondisi ketidakseimbangan kekuatan antara utara dan selatan, pasukan Korea Utara terus melaju ke selatan menyapu seluruh semenanjung Korea, menyisakan satu wilayah kecil di timur laut yang dikenal dengan Pusan Perimeter. September 1950, Truman mengutus Douglas MacArthur untuk memimpin operasi perlawanan di Korea. MacArthur yang saya sebut ini merupakan nama yang sama kalian lihat di Monumen MacArthur di Sentani sana. Ya,
Dia merupakan sosok yang paling berpengaruh dalam jalannya Perang Korea ini. 15 September 1950, di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur, Amerika Serikat meluncurkan strategi berupa pendaratan pasukan amfibi yang berani di tengah wilayah kekuasaan Korea Utara. Dan ternyata strategi tersebut berhasil. Berselang 10 hari, Seoul kembali berhasil direbut oleh pasukan gabungan Amerika Serikat dan PBB. Merasa tak puas, Truman memerintahkan MacArthur untuk melanjutkan operasi penyerangan ke Korea Utara. Dan disinilah MacArthur berbuat kesalahan. Merasa terlalu percaya diri ketika pasukannya mendekati perbatasan Cina, ia melakukan hal di luar perintah Truman, dengan melakukan pengoboman di sepanjang sungai Yalu, Cina. Dan akhirnya, pada 1 November 1950, Mao Zedong, pimpinan Cina yang saat itu takut bahwa Amerika Serikat akan menyerbu, mengambil langkah berani untuk mengintervensi Perang Korea dengan mengirimkan puluhan ribu tentara Cina yang mengalir ke Korea Utara dan mendorong pasukan Amerika dan PBB kembali ke selatan. April 1951, pasukan PBB dan Amerika kembali mendorong pertempuran ke perbatasan 38 derajat lintang utara. Truman kemudian memecat MacArthur karena dianggap lalai mengambil keputusan. Pertempuran kemudian berlangsung di perbatasan 38 derajat lintang utara selama 2 tahun, tanpa perubahan yang berarti. Sampailah kita pada bagian yang terakhir, yaitu masa gencatan senjata. Kita langsung buka saja. Setelah bertempur selama 2 tahun di sepanjang perbatasan, gencatan senjata akhirnya tercapai pada 27 Juli 1953. PBB telah memenangkan sebagian besar tuntutannya. Garis pertempuran menjadi batas antara Korea Utara dan Selatan, dan zona demilitarisasi diciptakan dengan menarik mundur pasukan masing-masing sepanjang 2 kilometer di sepanjang setiap sisi perbatasan. Selain itu, komisi dibentuk untuk menegakkan peraturan gencatan senjata. Lalu apa impact atau dampak dari Perang Korea ini? Sebenarnya Perang Korea itu relatif singkat, tapi sangat berdarah. Diperkirakan hampir 5 juta orang meninggal dalam 3 tahun perang ini ya. Dan lebih dari setengahnya itu merupakan warga sipil. Bahkan korban warga sipil dalam perang ini itu lebih tinggi daripada Perang Dunia Kedua dan Perang Vietnam. Diperkirakan lebih dari 40.000 orang Amerika tewas dalam konflik berkepanjangan ini. Dan uniknya, status kedua negara ini masih gencatan senjata. Dalam hal ini, kesepakatan yang diatur pada 1993 itu bukanlah perdamaian dunia. Jadi secara teori, Korea Utara dan Korea Selatan sekarang masih dalam keadaan berperang, tapi mereka hanya memutuskan untuk tidak saling menyerang.